Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan belajar kembali materi fikih ya. Setelah kemarin kita belajar tentang pengertian infak dan hukumnya ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, kita akan mulai pelajarannya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian infak dan hukumnya. Sekarang kita akan belajar keutamaan berinfak ya, fadilah infak. Jadi keutamaan infak yaitu yang pertama bisa diperhatikan ya, yaitu mensucikan jiwa ya, mensucikan jiwa. Jadi ketika kita berinfak, jiwa kita itu akan bersih ya. Bersih dari apa? Bersih dari sifat kikir dan bakhil ya. Jadi misalnya kita terbiasa untuk memberikan sesuatu harta dari yang kita miliki, maka kita tidak akan mempunyai sifat kikir ya atau bakhil ya. Misalnya kita sering berinfak ya, walaupun cuman 1.000 rupiah ya, tapi kalau ikhlas insya Allah akan berupa pahala yang besar ya buat kita, dan kita akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil ya. Kemudian apabila hati sudah bersih ya, maka ketika kita beribadah ya dan menjalani kehidupan ya di dunia ini, itu kita akan tenang dan merasa damai ya. Jadi seperti itu ya, yaitu yang pertama adalah mensucikan jiwa, mensucikan dari sifat kikir dan bakhil, dan ketika sudah bersih, nah kita akan tenang dalam beribadah dan menjalani hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Allah akan melipat gandakan pahalanya ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, di situ di buku paket ada ya, di halaman 46. Bisa diperhatikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100
biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Jadi jika kita melaksanakan infak atau berinfak di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan ya sebesar 700 kali lipat ya. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbatin. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Jadi jangan khawatir kita berinfak harta kita akan habis ya, jangan khawatir. Justru Allah akan melipat gandakan ya, baik pahala, keberkahan ya, atau jalan pintu rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berinfak itu jangan jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Jangan takut harta kita habis gara-gara infak ya. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu Allah akan melipat gandakan pahalanya ya. Yang pertama mensucikan jiwa, yang kedua melipat gandakan ya. Kemudian yang ketiga adalah dicintai oleh Allah ya. Di surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Jadi barang siapa ya yang mereka menginfakkan hartanya ya, baik di waktu lapang fisarra ya, di waktu lapang ya, ketika kita sudah banyak harta kemudian kita berinfak, atau wadharra ya, di waktu sempit ya, ketika harta kita sedang berkurang ya. Wal kadhimina, dan menahan al ghaid ya, kemarahan, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, anin nas, orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Perbuatan kebaikan itu apa? Yaitu tadi salah satunya berinfak dan menahan amarah, kemudian memaafkan ya orang lain ya. Jadi kita berinfak ya ketika kita dalam kondisi lapang ya, kondisi ekonominya lapang atau sempit ya, kita usahakan harus berinfak ya. Misalnya kita lagi banyak uang ya, kita harus berinfak. Atau misalnya uang kita lagi sedikit ya, kita usahakan ya, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, misalnya 500 rupiah atau 1000 rupiah ya, kita nggak apa-apa kita infakkan ya. Insya Allah kalau ikhlas kita berinfak, pahalanya akan besar atau bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang ketiga, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan didoakan malaikat. Nah, ini yang keempat, didoakan malaikat. Di dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang artinya tiada satu hari pun yang semua hamba Allah yang berpagi-pagi pada hari itu, melainkan terdapat 2 malaikat yang turun ya. Yang satu berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak atas gantinya ya. Jadi Allah akan menggantikan apa yang kita infakkan ya. Kemudian malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, yang enggan berinfak atau yang tidak mau berinfak, akan habis sama sekali hartanya. Jadi maka dari itu kita dianjurkan untuk berinfak ya. Malaikat akan mendoakan kita ya. Jadi jangan khawatir harta kita akan habis
kita akan didoakan malaikat supaya Allah menggantikan ya harta yang telah kita infakkan dengan ikhlas ya. Itu yang keempat, yaitu didoakan malaikat ya. Kemudian yang terakhir ya, ketika di padang mahsyar ya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika di padang mahsyar ya tidak ada lindungan selain lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 7 golongan ya, ada 7 golongan. Salah satunya mereka yang berinfak ya, mereka yang berinfak di jalan Allah, yang mereka yang suka bersedekah ya, yang mereka bersedekah itu ikhlas ya, tidak untuk pengen dipuji orang atau tidak untuk pengen dilihat orang. Maka dari itu ada perumpamaan tangan kanan memberi ya, tanpa tangan kiri itu mengetahui ya. Jadi akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada 5 keutamaan berinfak ya. Yang pertama mensucikan jiwa, kemudian yang kedua melipat gandakan ya, Allah akan melipat gandakan pahalanya, kemudian akan dicintai oleh Allah karena berinfak itu salah satu perbuatan yang soleh, yang baik, kemudian akan didoakan malaikat ya, akan didoakan malaikat, kemudian yang terakhir mendapat perlindungan di padang mahsyar ya. Mungkin cukup itu untuk pertemuan kali ini, yaitu keutamaan berinfak ya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada salah kata dari Bapak atau apabila ada yang belum paham dari kalian, bisa ditanyakan ya. Kemudian untuk tugasnya, sehabis menonton video silakan tulis keutamaan dari berinfak ya. Syukran katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.